ya. Ah, saya tanya kepada diri saya sendiri, itu ini bukan ini ya, ini karena kesaksian saya ya. Dulu saya percaya sekali itu namanya itu Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus terus percaya sekali dulu itu. Jadi begitu sudah dewasa, sudah besar, jadi berpikir-pikirlah, apakah itu benar itu Yesus itu Tuhan? Gitu ceritanya, Pak. Bahkan saya tanya-tanya. Jadi ketika sudah dewasa pikiran ini, sekarang saya tanya, berarti Yesus itu siapa sebenarnya? Dia sebagai manusia. Itu Bang kan. Nah, jadi saya tanya, ini Tuhan. Tapi kenapa sama-sama kita? Ya gitu ceritanya. Jadi siapa yang menciptakan Yesus itu sebenarnya? Itu yang saya tanya dulu. Tapi sehingga waktu saya bertanya itu, apa pikiran saya ini sudah, oh enggak ya juga itu. Jadi sama seperti kita. Kapan sebelum Yesus Kristus itu siapa Tuhan sebenarnya? Gitu. Nah, berarti pasti dong ada yang menciptakannya. Kayak gitu. Itu dalam berpikir saya karena saya nggak ada pelajarin agama. Memang sama sekali nggak ada saya pelajari baik Kristen maupun Islam. Ya. Ini saya jujur saya bilang. Dan juga ada saksi bahwa saya itu memang dari dulu nggak ada sekolah kan, memang nggak ada pendidikan, ya. Jadi begitu saya masuk Islam, barulah saya pelajarin bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika saya berpikir bahwa Yesus itu berarti bukan Tuhan. Dia adalah seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah, yang dilahirkan oleh Maryam untuk menyampaikan kebenaran sebenarnya. Kalau menurut pikiran saya begitu. Ya kan? Jadi ketika itu udah ada ilmu, baru paham saya bahwa itu kalau di sini di Al-Quran dibahas namanya Nabi Isa alaihissalam. Kalau di sini, kalau kita Kristen kan dibahasnya masalah di Yesus itu dituhankan. Itu makanya waktu bertanya-tanya dalam hatiku, berarti salah penyembah saya berarti. Masa orang disembah, dia seorang manusia yang diciptakan oleh Allah, kan? Yang dilahirkan oleh Maria. Jadi begitu saya berpikir bahwa itu ditolak dalam akal saya berarti. Benar-benar Bang. Bahwa Yesus Kristus itu adalah ciptaan Allah. Berarti adalah dia menerima wahyu juga dari Allah gitu. Dia menyampaikan sebenarnya kebenaran. Cuman salah memahami gitu. Itu sesudah saya masuk Islam. Ya, itu saya masuk Islam dulu udah tahun 2006 itu. Tahun 2006. Sekarang sampai sekarang alhamdulillah. Jadi saya pelajari dikit-dikit Bang. Saya pelajari dikit-dikit masalah iman, ketakwaan kepada Allah gitu. Baru ya udah alhamdulillah yakin saya bahwa adalah Yesus itu adalah sebagai utusan Allah bagi diri saya ya, ya. Karena udah saya memahami. Jadi kalau menurut Abang nggak tahu juga kan. Gitulah berarti saya Bang, berarti kenapa saya masuk Islam itu karena dalam pikiran saya itu berdebat sendiri dia, walaupun memang ada sekolah saya kan, berdebat sendiri yang benar sebenarnya itu. Oke, saya potong sedikit ya Pak. Yang saya mau tanya sama Bapak tadi kan bilang akal Bapak yang menyebabkan Bapak berpindah agama, betul ya Pak ya? Ya. Karena menurut Bapak Tuhan Yesus itu ada yang menciptakan. Gitu. Tuhan Yesus itu cuma utusan. Gitu. Yang saya mau tanya sama Bapak, ada nggak ayat Alkitab yang menyebabkan Bapak berpindah agama? Itu Bang, tidak Bang, karena itu hidayat dari Allah ya. Tidak ada mengatakan itu dalam kita itu pindah agama, tidak ya. Oke, berarti Bapak tidak
meninggalkan agama Kristen bukan karena ada ayat-ayat yang kontradiksi di dalam Alkitab. Tidak ada bang, itu namanya kalau kita lihat itu bang, hidayah petunjuk dari Allah itu bang. Oke, berarti Dari Bapak tidak mendapatkan tahu bisa hidayah tahu. ya? Yes, betul. Iya, Orang iya. berpindah agama itu karena mendapatkan hidayah. Oke, karena Iya, Bapak udah iya. berbagi kesaksian, tidak elok juga kalau saya pribadi tidak berbagi kesaksian 5 menit. Iya, Pak? Apa itu? Oke, saya juga berbagi kesaksian karena saya juga seorang lahir baru. Saya lahir baru, Pak. Gitu. Saya itu lahir di Kristen dan saya pindah ke agama Islam dan saya kembali lagi ke agama Kristen. Kurang lebih 1,5 tahun ini. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Alasan saya berpindah agama, Pak, saya akan percaya dengan Tuhan yang mujizatnya nyata bisa saya rasakan di dalam kehidupan saya. Saya percaya dengan Tuhan yang membawa dampak positif di dalam kehidupan saya. Saya akan percaya dengan Tuhan yang bisa merubah saya jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan. Buktinya apa? Di tahun 2020, saya diposting di semua media sosial, bahkan Facebook, atas dasar penipuan. Siapa yang tidak tahu Oki Saputra? Atas dasar penipuan saya diposting. Di tahun 2020, silahkan cari postingan saya di Facebook atas nama Oki Saputra. Itu. Tapi Tuhan Yesus merubahkan saya. Saya terjerumus ke dalam dunia narkoba. Tapi Tuhan Yesus, saya terjerumus ke dalam dunia narkoba, bahkan saya meninggalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan saya. Tapi luar biasa, Pak. Kenapa saya percaya sekarang? Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Tuhan Yesus tidak pernah sedetik pun meninggalkan saya. Gitu. Tuhan Yesus merubahkan saya jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus pakai saya, sampah seperti saya, penipu seperti saya, dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus tidak melihat masa lalu saya. Bahkan luar biasanya lagi, Pak, Tuhan Yesus memakai saya tanpa saya harus menjatuhkan iman saya yang dulu, tanpa saya menjatuhkan agama saya yang dulu. Karena apa? Saya pede dengan iman saya. Saya pede, saya punya Tuhan dan Juru Selamat, tanpa perlu saya menjatuhkan iman yang dulu. Itu. Nah, jadi poinnya, kesaksian saya akan percaya dengan Tuhan yang benar-benar mujizatnya bisa saya rasakan di dalam kehidupan saya. Itu yang pertama. Saya percaya dengan Tuhan yang bisa merubah saya jadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang takut akan Tuhan. Itu yang kedua. Nah, saya menanggapi ketika Bapak tadi membawa akal kita yang menyebabkan kita berpindah agama. Oke, saya mau bertanya dengan Bapak atau Bapak yang bertanya dulu dengan saya, silahkan. Berarti saya bertanya ini bang. Silakan, Bapak boleh bertanya dulu dengan saya atau saya yang bertanya dulu dengan Bapak. Ya, jangan berkali bang. Ini karena saya baru-baru ini bang ya. Dari tahun 2006 Bapak, sudah lama lah. Kalau yang bisa saya jawab bang. Kalau nggak bisa ya udah menjadi pelajaran bagi saya bang. Kita sama-sama mempelajari bang. Abang belajar terus, saya belajar terus. Itu ya. Siap. Silakan. Oke, mau saya dulu yang bertanya ya. Di situ ada Al-Qur'annya, Pak. Ada Al-Qur'annya, Pak ya, di situ ya. Iya, ada. Oke, Pak. Karena Bapak tadi membawa akal, ayo sekarang kita menggunakan akal dan logika kita. Iya. Ya, saya minta di dalam Quran 86, surat 86, ayat yang ke-6 dan ke-7. Silahkan Bapak bukakan. Quran surat 86, ayat 6 dan ke-7. IS 86. Surat apa itu bang? Sebentar, saya bukakan datanya, Pak ya. Iya bang. Quran 86 itu surat At-Tarik, Pak. At-Tarik. Yes, ayat 6 dan 7. Oh iya, At-Tarik. Ya, tunggu dulu ya bang, saya cari dulu ya, sabar dulu. Ya, Ini silakan, santai Pak. bang. Oke. Santai. Gak apa-apa bang. Ini kalau nggak hadapkan kamera aja dulu bang, karena aku lama aku cari bang. At-Tarik. Silakan, Pak. Enggak masalah, Pak. Saya tunggu, Pak. Saya tunggu.
Ibrahim. Apa surah Al-Tarif ya? Oke, saya bukakan aja Pak, biar cepat ya Pak. Biar cepat Iya, Pak. ya, karena Saya minta izin bacakan terjemahannya ya Pak. ya. Oke, saya bacakan. Dia diciptakan dari air mani yang memancar, yang keluar dari antara tulang sulbi punggung dan tulang dada. Pertanyaan saya. Ya. Maksudnya apa, Bang? Benar. Yang saya tanyakan, benarkah air itu keluar dari tulang punggung dan tulang dada? Silakan Bapak jelaskan. Iya, Bang. Itu Allah menciptakan air mani itu, Bang, untuk menjadikan segumpal darah. Jadi menjadi bersebentuk manusia. Itu siapa yang ciptakan itu? Itu Allah Subhanahu wa taala, Bang, bukan yang lain. Yang saya Itu. tanya, Pak. Yang saya tanya, saya bacakan terjemahnya ulang dengan Bapak ya. Ya. Dia diciptakan dari air mani yang memancar. Iya, yang memancarkan. Yes. Yang keluar, berarti yang keluar ya. Yang keluar di antara tulang sulbi. Ini tulang sulbi ya Pak ya? Punggung Ya, ya? tulang sulbi ya, Bang. Yes. Iya. Dan tulang dada, ini tulang dada. Iya. Ya. Iya. Apakah air mani keluarnya dari situ? Bukan begitu pengertiannya, Bang. Jadi keluar air mani kita ini, kita bersetubuh sama istri kita, keluar air mani berarti karena sebab kita udah bersetubuh, gitu, udah berkeluarga, udah bersagama, sehinggalah Allah menjadikan air mani itu dari tulang dari tulang dada. Sebentar Pak, saya cuma membaca yang tertulis Pak ya, saya tidak menambahkan, saya tidak mengurangi. Itu. Iya. Dan ketika Bapak menjelaskan, saya minta datanya yang Bapak bicarakan tadi. Datanya mana? Datanya memang di situ, Bang. Sudah. Coba habiskan ayat. Coba saya baca mana? Ada penerusannya di bawah lagi, Bang. Bukannya satu itu. Oke, Pak. Iya, Bang. Ini karena ini ada kesaksian, ini udah tertutup dengan ini, Bang, dengan apa namanya nih, kesaksian Kristen ini udah tertutup ya. Ya, baru bagus, Bang. Antara tulang sulbi punggung dan di bawah lagi, Bang, ayat bawah. Inna ala wajhihi. Nggak terang, Bang. Sesungguhnya dia Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Iya, Bang, benar itu, Bang. Berarti Allah menciptakan, itu pengertiannya, Bang. Berarti Allah menciptakan manusia itu melalui setetes air mani, Bang. Itu. Ya, berarti Bapak belum paham. Sebentar, berarti Bapak belum paham pertanyaan saya. Kenapa saya bertanya ayat ini? Yang pertama, Bapak tadi bilang alasan Bapak berpindah agama, Bapak gunakan akal Bapak. Kalau kita menggunakan akal kita, berarti kita harus memikirkan itu yang sesuai dengan kehidupan kita yang sekarang, betul? Iya. Betul ya? Harus seperti itu. Harus sesuai dengan kehidupan kita yang sekarang. Iya. Betul seperti itu Pak ya? Yang saya tanya sama Bapak, apakah air mani keluar dari tulang sulbi dan tulang punggung di dalam kehidupan yang sekarang? Bisa Bapak jelaskan, silakan. Di dalam kehidupan sekarang. Ya. Itu, Bang, ada unsur ya, Bang. Makanya diceritakan itu ada jelaskan, Pak. unsurnya. Jelaskan. Saya yakin Bapak sebagai orang yang beragama Islam, Bapak yang punya kitab suci Bapak akan lebih paham dibandingkan saya. Silakan dijelaskan. Iya. Itu Allah kan Allah menciptakan manusia itu melalui air mani. Dari mana asal usul mani itu adalah dari tulang sulbi dan dada. Sehingga ketika kita sudah sudah asal usul air mani keluar dari tulang sulbi dan tulang dada, tunjukkan saya secara sains.
Kalau air mani keluar dari situ. Mbak, aku tanya sama abang dulu. Abang dari mana keluar kalau menurut abang? Dari mana keluar? Air mani. Abang ada air mani kan? Ada Pak. Ah, Bapak Gitu. juga. Berarti Dan kita dari tahu, situ. saya orang yang sudah berkeluarga. Saya tahu air mani Iya. itu keluar dari daerah intim kita. Betul, tapi dia dari raga kita itu bang. Dari raga kita yang diciptakan oleh Allah. Sehingga ketika kita bersetubuh, berkumpul. Oke, menjadi tunjukkan seorang- saya datanya di mana yang Bapak sampaikan itu. Itulah datangnya itu. Itu datanya yang sudah abang baca. Masa Itu datanya ini? Iya. Berarti Allah kan udah dibilang Allah yang menciptakan. Oh, ini datanya, Pak. Iya. Ini datanya. Enggak ada berbalik-balik, Bang. Nah, itu tiap-tiap Oke, berarti ayat. menurut Bapak air mani itu keluarnya dari tulang sulbi dan tulang dada, betul ya? Iya. Oke, Menjadi berarti keluarnya suku lewat darah. sebelah mana, Pak? Lewat sebelah mana Hah? keluarnya? Bukan Keluarnya lewat sebelah keluar mana? di sini, Bang. Itulah pemikiran manusia yang pendek. Kalau pemikiran panjang, bukan Oke, dari Bapak situ. jelaskan pemikiran panjang Bapak. Karena ketika Bapak tadi, ketika Bapak tadi ngomong, Tuhan Yesus itu cuma utusan, saya gunakan akal saya. Saya mencoba menggunakan akal saya sekarang. Ya, Saya gunakan akal saya juga. Itu. coba. Apakah air mani itu keluar dari tulang sulbi dan tulang dada? Berarti di sini. Bukan di sini, Bang. Ketika kita ini Allah menciptakan ini air mani dari sulbi dan tulang dada itu ketika Sebentar. kita Di sini bersetubuh. tidak ditulis diciptakan, Mbak. Bapak harus tahu, yang keluar dari antara di sini yang tertulis Iya, yang keluar iya, bukan benar. diciptakan. Iya, ketika kita berhubungan, Bang, kita berhubungan, kan? Nah, asal usulnya itu ciptaan Allah. Ketika kita berhubungan, sehingga keluarlah namanya air mani. Ketika sudah berhubungan sama istri. Ketika kita sudah berhubungan dengan istri, barulah namanya terjadilah yaitu manusia. Menjadi sekumpul darah, jadi apa? Kalau tulang. masalah Nah, itu hubungan ceritanya. intim jadi manusia, saya tahu masalah itu. Ya, apa juga? Ya, Ya, yang ciptakan saya itu adalah tanya, Allah. benarkah air mani itu keluar dari tulang sulbi Bukan dan tulang keluar dada? di sini, Bang. Bukan keluar Lah, di sini. tertulisnya Ketika seperti kita ini loh, keket. Pak. Ini tertulisnya seperti ini loh. Saya cuma membaca yang tertulis loh, Pak. Maksudnya dari situ. Maksudnya itu dari situ. Berarti air Maksudnya mani itu dari situ. Iya, bukan keluar di sini, Bang. Itu pendek kali pemikiran kita itu. Sebentar ya, Pak. Sebentar ya, Pak. Makanya abang kan salah-salah memahami sebenarnya, Bang. Makanya harus diperhatikan dulu. Pak, yang keluar dari antara tulang sulbi, punggung, dan tulang dada. Yang Iya. keluar. Bukan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Bukan kayak gitu ceritanya, Bang. Memang Ya betul itu ceritanya ada. gimana? Bapak yang tahu. Iya. Ceritanya gimana? Bapak yang tahu, silakan. Udah aku bilang tadi, Allah ciptakan itu pertama asal usulnya Allah ciptakan. Kita ini kita. Ini kita kan? Ya. Kita ada ada namanya nafsu. Namanya itu ada air mani. Ya diciptakan di mana? Adalah melalui sulbi dan dari tulang dada. Ketika kita berhubungan sama istri, disitulah Allah ciptakan Ketika manusia. saya menggunakan akal saya berarti harus sesuai dengan sains. Tunjukkan saya secara sainsnya. Bapak bukakan datanya. Di mana asal usulnya air mani itu berawal dari tulang sulbi dan tulang dada. Banyak itu, Bang, dari makanan Oke, kita. Pak. Kalau Mana Bapak bicara banyak, tunjukkan saya satu saja. Saya tidak butuh 2, saya tidak butuh 3, saya tidak butuh 4. Datanya secara sains. Yang Itulah, saya butuh satu Bang. saja. Jangan bicara banyak. Satu Bang. saja yang saya butuh. Gini kita berpikir cerdas, Bang, cerdas. Oh, Ya, saya mencoba berpikir cerdas, Pak. Enggak Makanya lari saya sama- bawa sains. Karena saya mencoba berpikir cerdas. Orang-orang yang mengerti sains adalah orang-orang yang cerdas. iya. Gini ceritanya, Bang. Aku nggak lari di mana-mana. Itu Allah menjelaskan itu, Bang. Allah menjelaskan kepada kita bahwa itu cara Allah diciptakan manusia itu dari tulang sulbi dan tulang dada.
Ah, itu caranya. Kapan Sebentar, diciptakan sebentar. kita ini ketika Cara sudah Allah berumur? menciptakan manusia dari tulang sulbi dan Iya. tulang dada. Tunjukkan saya data yang Bapak sebutkan itu tertulis di dalaman di mana? Tunjukkan, Pak. Kalau manusia itu diciptakan dari tulang sulbi dan tulang dada. Tunjukkan secara sainsnya dan secara alkitabiahnya. Tunjukkan, Pak. Astagfirullahaladzim. Bapak ini itu lahiran aku, Bang. Di situ sudah ada ayatnya sendiri, Bang. Itu pengertiannya, berarti Allah menciptakan itu, Ya Bang. udahlah, berarti Aku Bapak nggak bisa menjawab kemana-mana. berarti Bapak tidak sanggup menunjukkannya secara sains. Itu. Gini, Bang. Sebentar, Gini, sebentar. Bang. Jangan Bapak potong dulu. Bapak tidak sanggup menunjukkannya secara sains. Bapak tidak sanggup menunjukkan datanya. Apa yang keluar dari mulut Bapak, Bapak tidak sanggup menunjukkan datanya. Oke, sekarang saya ajarkan Bapak seperti apa berpindah agama yang benar. Tanya iman Kristen, Mbak. Boleh. Berarti kenapa bisa abang pindah agama? Berarti abang 2 kali murtad dong. Ya. Ya 2 kali murtad, Bang. Allah Rabbi. Ya. Astagfirullah. Apa yang Bapak mau tanya? Silakan. Iya. Kenapa bisa kemarin itu bisa masuk Islam? Udah itu tiba-tiba keluar dari Islam juga. Ini lucu nih. Itu pertanyaan saya, Bang. Kenapa itu, Bang? Oke, Kenapa kalau bisa saya masuk Islam dulu, kenapa bisa keluar dari Kristen? Oke, Pak. Saya jawab. Dari Islam. Yes. Saya jawab Iya. kurangi tertawa Iya. Bapak karena tertawa itu menunjukkan Bapak sedang tidak mampu menjawab pertanyaan saya tadi. Itu. Iya. Nah, oke. Saya jawab, Pak. Setiap kali saya kesaksian, dimanapun saya kesaksian, Instagram, Facebook, YouTube, bahkan di TikTok, saya tidak pernah berubah dengan kesaksian saya. Alasan saya berpindah agama bukan karena saya mendapatkan hidayah. Alasan saya masuk ke agama Islam bukan karena saya keinginan hati saya, tidak. Tapi karena ada motif tertentu. Motif saya apa? Saya ingin menikah. Itu alasan saya berpindah agama. Itu. Itu alasan saya berpindah agama. Nah, ketika saya berpindah agama, akhirnya saya batal nikah. Itu. Tapi saya tidak kembali ke iman saya yang dulu. Saya jalani kurang lebih 3 tahun. Saya jalani agama saya. Tapi saya tidak menyalahkan agama. Saya tidak menyalahkan agama di sini. Ketika saya batal nikah, saya terjerumus ke dalam dunia narkoba. Bahkan saya menjadi penipu online. Tapi tidak ada sangkut paut kesalahan agama di situ. Nah, akhirnya Pak, ketika saya ada di titik terendah dari kehidupan saya, siapa yang bantu saya? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang bantu saya. Itu. Oke, silakan Bapak bertanya tentang iman Kristen saya. Itu. Enggak, gini, Bang. Makanya itu enggak istiqamah di apa itu masuk Islam itu karena menghendaki untuk menikah. Kalau saya bukan kayak gitu, Bang. Ini saya jelaskan sama Abang dulu. Dulu ini saya jelaskan dulu ya. Jangan jelaskan lagi Pak. Saya udah tahu kesaksian Bapak. Oke. Sekarang waktu Bapak bertanya iman saya. Oh, boleh. Berarti bagaimana Abang mengimani Yesus Kristus menjadi Tuhan? Ini yang harus ditanya. Yes. Sedangkan dia seorang manusia. Oke. Ini ya teman-teman ya. Jadi ketika ingin menjatuhkan iman Kristen, akalnya digunakan. Iya. Ayo kita gunakan akal. Tapi ketika ditanya, sebentar, jangan dipotong. Tapi ketika ditanya tentang imannya, akalnya dikesampingkan. Minta tunjukkan datanya secara sains, tidak mampu menjelaskan. Tapi ketika bertanya tentang iman Kristen, gunakan akal. Saya jawab, kenapa saya percaya kalau Tuhan Yesus itu adalah Tuhan? Gitu. Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Begini Pak. Kalau diskusi jangan cuma koar-koar tapi tidak menunjukkan data. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1. Allah adalah firman. Yohanes 1 ayat 14. Firman yang menjadi manusia itu data saya. Ketika berdiskusi tunjukkan data, jangan modal keluar aja tanpa data. Modal keluar, modal ketawa. Ini model berpikir aja dulu Bang. Nanti saya jangan Pak. Jangan. Kalau model berpikir saya bisa menjawab dengan Bapak. Saya bisa menjawab seperti Bapak. Itu. Saya tangkapi dulu Abang. Tapi satu saja tidak sanggup menunjukkan. Sedangkan saya kalau ditanya Tuhan Yesus adalah Tuhan. Yes, 100%. Tuhan Yesus adalah Tuhan. Saya sebentar.
Kalau ditanya Tuhan Yesus adalah Tuhan, 100% Tuhan Yesus adalah Tuhan. Satu, bisa dibuktikan melalui fakta sejarahnya. Tuhan Yesus pernah datang ke dunia, disalibkan. Fakta sejarahnya ada. Itu yang pertama. Di dalam Alkitab tertulis kalau Tuhan Yesus disalibkan. Markus 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan tepatlah demikian. Karena memang akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13 ayat yang ke-13. Itu. Saya bisa pertanggungjawabkan iman saya. Ketika saya ditanya, Tuhan Yesus itu cuma utusan. Yes, kami orang Kristen mengakui Tuhan Yesus utusan. Tetapi utusan yang seperti apa dulu? Apakah utusan yang seperti yang kita pikir? Seperti yang kita pikirkan? Jelas tidak. Itu. Nah, maka dari itu, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan saya yakin itu 100%. Kenapa saya percaya? Kenapa saya percaya, Pak, kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Kalau misalnya ada pemuka agama atau orang-orang yang mampu bangkit dan mengalahkan kuasa maut di hari yang ketiga, maka saya akan percaya dia adalah Tuhan. Cuma Tuhan Yesus yang mampu bangkit di hari yang ketiga dan naik ke sorga. Dan itu menjadi landasan kami sebagai orang Kristen percaya. Kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Karena Tuhan Yesus yang mampu bangkit di hari yang ketiga. Itu. Itu, Pak. Oke. Gak masalah itu, Bang. Yang penting kita kenalan aja dulu. Oke. Ya? Ya. Kapan kita Nah, nanti saya mau tanya lagi sama Bapak. apa tanya? Jangan berat-berat kali, Bang. Janganlah gitu. Saya mau tanya lagi sama Bapak ya. Ya. Selama Bapak menjalani iman Bapak yang sekarang, hidayah-hidayah apa aja yang sudah Bapak dapatkan? Perubahan hidup apa yang sudah Bapak dapatkan? Ya, oke, Bang. Mantap. Mantap kali, Bang. Yang pertama sekali, Bang, dalam hidup saya ini selama saya sudah memeluk agama Islam adalah agama yang benar. Ya. Pertama sekali dari tidak ada pendidikan, nggak ada sekolah, nggak bisa membaca dan nggak bisa menulis. Alhamdulillah udah bisa menulis sekarang. Itu bukti berarti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa menulis dan membaca hari ini, ya. Itu kehendak Allah berarti. Itu kelebihan bagi saya. Alhamdulillah saya sudah bisa, walaupun saya dulu di tokoh-tokoh macam itu saya nggak ingat lagi itu, tapi sekarang syukur alhamdulillah saya sudah bisa membaca dan menulis. Itu siapa yang memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, tiada ada lain. Nah, itu Pertanyaan saya gini, Pak. Pertanyaan saya gini. Ketika kita berpindah agama, harusnya kita menjadi lebih baik lagi kehidupan kita. Ya, lebih baik kalau lagi. Masalah, sebentar, Pak. Kalau masalah membaca dan menulis, kalau cuma masalah membaca dan menulis, tidak perlu beragama pun ketika dia mau belajar, dia bisa membaca dan menulis, Pak. Seorang ateis pun tidak perlu beragama, tidak perlu percaya Tuhan, ketika dia mau belajar membaca dan menulis, dia bisa. Maksud saya seperti ini. Seperti yang saya contohkan tadi. Ketika saya berpindah agama, ketika saya kembali memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dulu saya seorang mantan pecandu narkoba. Saya mantan penipu online di tahun 2020, diposting orang di semua media sosial. Tapi Tuhan Yesus merubah kehidupan saya. Tuhan Yesus pakai saya sekarang menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan saya. Tuhan Yesus merubah saya. Tuhan Yesus melepaskan saya dari jerat belenggu narkoba di dalam kehidupan saya. Itu dia perubahan hidup. Santai, Bang, santai. Itu. Enggak. Kalau saya lagi ngomong keras begitu, Pak, saya tidak lagi marah. Karena apa, Pak? Jiwa saya bergejolak. Jiwa saya bergelora kalau memberitakan kebenaran. Karena apa? Ya. Kebaikan Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan saya. Mujizat Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan saya. Bukan saya marah, tapi memang jiwa saya bergelora ketika saya memberitakan kebenaran. Itu Pak. Ya Pak ya. Itu. Nah, yang saya mau tanya sama Bapak, saya mau tanya, perubahan apa di dalam kehidupan Bapak ketika Bapak banyak. memilih iman Bapak? Silakan Pak. Yang pertama sekali juga sama seperti posisi abang juga saya, kan? Posisi saya juga dulu mau judi, ya. Saya main judi dulu, dan saya minuman juga, ya. Ini masih ada ayah saya itu, bahkan udah pernah dipukul saya sama ayah. Ayah saya masih Kristen, ya. Ayah saya masih Kristen. Tetapi begitu saya masuk Islam, banyak dia bersyukur. Apa kata ayahku? Kamu syukur, alhamdulillah kamu. Kalau bahasa kita di sini,
kamu sudah terlepas daripada kejahatan. Dari minuman keras dulu, dari judian dulu, sudah berubah menjadi tidak mau lagi. Bahkan rokok sekalipun sekarang ini saya nggak lagi dekati rokok. Itu. Karena ketika saya menerima itu Islam itu, karena Islam masuk kepada diri saya, maka itu bisa berhentikan semua. Karena itu semua hal-hal alkohol, itu judi, itu haram hukumnya di dalam agama kan. Baik pun di Kristen ada juga hukumnya. Cuma tidak begitu dijelaskan. Tapi kalau di sini dijelaskan sehabis-habisnya. Nah gitu. Ya, itu Pak. Banyak sekali kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri saya, Pak. Dari pertama sekali bodoh, dari tidak kenal, sudah mengenal, dari banyaklah. Alhamdulillah banyak. Oke. Itu. Yes. Ada yang Bapak mau tanya sama saya, Pak? Silakan. Bapak bertanya. Tapi sebelum udah boleh Bapak, boleh dulu itu, Pak. Udah boleh. Besok lagi kita lanjutkan sebelum lagi Bapak ya. bertanya sama saya mau menjawab dulu. Host nomor rekeningnya masih di bio. Oke, betul ya teman-teman ya. Di bio saya, di Facebook dan Instagram saya ada nomor rekening saya, itu khusus untuk yang mau support pelayanan. Tetapi tidak ada paksaan. Yang mau support silakan, tidak pun tidak masalah. Itu ya teman-teman. Saya tidak seperti orang yang mengemis-ngemis. Tidak. Ya. Nah, Pak, jadi poinnya sebelum kita masuk ya Pak ya. Dan saya juga minta izin sama Bapak ya. Saya minta izin sama Bapak untuk saya tayangkan live kita berdua ini di YouTube pribadi saya ya. Boleh. Ya Pak ya. Oke. Saya mau sama Bapak. Jadinya alasan tinggalkan agama Kristen dan pindah ke agama yang sekarang apa? Poinnya, intinya aja Pak. Silakan. Alasannya, Bang. Karena saya tidak diterima dalam akal saya itu bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia adalah seorang hamba Allah. Oke. Bapak tidak menerima kalau Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, alasannya apa? Karena dia sama-sama seperti kita, Bang. Sama seperti kita, ada tubuh, ada makan, ada minum, dan juga dia menyampaikan ada tubuh, firman Allah. ada makan, ada minum. Yes. Iya. Oke. Ya, sebelum saya closing statement, saya menjelaskan yang menurut saya kegagal pahaman Bapak itu saya akan jelaskannya. Oke. Tuhan Yesus, Tuhan kok makan, Tuhan kok minum, Tuhan kok lelah, Tuhan kok tidur. Itu. Sebenarnya yang salah ketika kita sebagai makhluk ciptaan, kita ini makhluk ciptaan, kita ini sebagai manusia, kita makhluk ciptaan. Kita memaksakan akal kita, itu. Terus kita membatasi kuasa Tuhan. Tuhan tidak boleh jadi manusia, itu. Yang salah itu ketika kita sebagai makhluk ciptaan, ketika kita sebagai manusia membatasi kuasa Tuhan, Tuhan tidak boleh jadi manusia. Saya terangkan kenapa Tuhan Yesus itu mengalami namanya rasa haus, lapar. Yohanes 1 ayat 14, firman yang menjadi manusia. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Tuhan Yesus sepenuhnya manusia, tetapi sepenuhnya juga Allah. Itu. Ya di sisi kemanusiaannya Tuhan Yesus mengalami Pak, yang namanya kelelahan, haus, lapar. Itu. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, Tuhan Yesus sepenuhnya manusia. Itu. Bukan manusia yang setengah-setengah, tidak. Tuhan Yesus sepenuhnya manusia. Maka dari itu Tuhan Yesus dilahirkan dari seorang perempuan. Perempuan suci, perawan, Bunda Maria. Karena sebagai seorang manusia, kita harus dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Seperti apa? Firman yang menjadi manusia itu syaratnya dia lahir dari seorang perempuan. Dia mengalami namanya rasa haus, rasa lapar, rasa lelah, rasa ngantuk. Karena apa? Firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu. Nah, jadi sangat disayangkan sekali, gitu ya. Ketika kita sebagai manusia biasa, kita manusia makhluk ciptaan, kita memaksakan akal kita terhadap Tuhan. Tuhan tidak boleh jadi manusia. Seperti yang saya bilang di awal tadi. Ketika bertanya tentang iman Kristen, harus gunakan akal. Tapi ketika saya bukakan datanya, tidak sanggup menggunakan akal di situ. Bahkan sains pun tidak sanggup ditunjukkan di situ. Tapi ketika ingin menjatuhkan iman kekristenan,
ketika ingin bilang kalau Tuhan Yesus bukan manusia, harus menggunakan akal. Itu. Tapi ketika ditanya imannya, tidak sanggup menunjukkan akal sehatnya. Itu. Oke, itu saja Pak. Itu Ya. Pak ya. Oke, Mudah-mudahan. terima kasih banyak ya Pak. Kalau ada Mudah-mudahan kata-kata saya berkah yang ya, menyinggung, mudah-mudahan berkah semua ya amin, Pak. amin. Kalau Semoga ada perkataan sehat-sehat, saya yang menyinggung salam. perasaan Bapak, saya minta maaf ya Pak ya. Kebetulan, ya Pak, kita gabung-gabung lagi kapan-kapan nanti Siap, depan oke. tidak masalah. Kapan Bapak ada waktu, boleh kita ngobrol-ngobrol lagi. Sebenarnya saya Insya masih Allah. ingin banyak mendengar kesaksian Bapak. Karena saya Insya jujur Allah. Pak ya, saya senang berdiskusi dengan orang yang berpindah agama. Karena apa? Orang yang berpindah agama itu banyak hal-hal positif yang bisa dibagikan untuk teman-teman yang di bawah. Insya Allah, insya Allah. Gitu. Misalnya seperti Bapak, ketika Bapak bersaksi tentang kesaksian Bapak berpindah dari agama Kristen masuk ke agama Islam, akan banyak hal-hal positif yang didapatkan teman-teman kita yang mendengarkannya. Itu Insya ya, Pak, Allah ya. Pak. Masih banyak, Oke. makasih banyak. Mohon Siap. maaf ya. Terima kasih banyak ya Pak. Maaf kalau ada banyak, tutur makasih kata saya yang menyinggung perasaan Bapak ya. Mohon maaf ya Pak. Ya. Sama juga Pak ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Sama-sama Pak. Salam toleransi ya Pak ya. Selamat malam Pak. Salam malam ya. Makasih banyak. Terima kasih banyak Pak. Makasih banyak ya. Iya teman-teman. Itu ya. Jadi kualitas terlihat dengan jelas. Itu. Kualitas dipakai. Itu. Ketika tanya iman orang, harus gunakan akal. Tapi ketika ditanya imannya, tidak sanggup menunjukkan. Itu kan. Itu dia. Oke ya teman-teman. Bantu di tap-tap layarnya dulu ya teman-teman. Boleh ya dijadikan 50k. 948 mata memandang. Boleh dijadikan 50k dulu teman-teman. Boleh bantu saya dijadikan 50k dulu. Karena saya sudah 2 minggu lebih tidak live teman-teman. Gitu. Jadi biar roomnya kuat lagi. Biar roomnya tidak gampang rungkat. Karena terakhir kali saya live kemarin. Saya berdiskusi. Akun saya kena banned 1 minggu. Langsung kena banned 1 minggu. Gitu. Saya punya akun besar cuman 1. Langsung ke banned 1 minggu. Itu tidak 1-2 lagi yang ngebannednya. 1 minggu ke banned akun saya. Itu sekarang tolong di tap-tap. Itu oke. 9k lagi teman-teman. Ya teman-teman saya mau bilang buat teman-teman semua. Mulai malam ini dan seterusnya. Kesaksian Kristen akan live seperti biasanya di tiap harinya. Di jam 10 malam. Saya sudah tidak bisa pagi. Saya sudah tidak bisa sore. Karena pagi saya harus jualan nasi goreng. Gitu. Karena saya buka rumah makan kecil-kecilan. Jadi saya meluangkan waktu saya untuk berdiskusi. Di malam hari di jam 10 malam. Donasi, mohon maaf. Tanpa saya meminta donasi di sini. Saya masih punya rumah makan kecil-kecilan. Saya masih punya usaha kecil-kecilan. Tanpa saya minta donasi di sini. Gitu ya. Itu saya tidak pernah mengemis gift. Gitu. Oke teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah kasih gift-nya, yang udah tap-tap layarnya, yang sudah berkomentar. Teman-teman muslim juga terima kasih banyak. Oke, sebelum kita tutup, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan Yesus. Hari yang indah ini Tuhan. Hingga pada malam ini Tuhan kami boleh berkumpul di live streaming TikTok ini Tuhan Yesus. Kami boleh berbagi kesaksian tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjawab pertanyaan dari orang-orang yang menjatuhkan iman kekristenan. Bahkan kami boleh menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau mujizat Tuhan benar-benar nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Semuanya berkat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam ini juga kami sepakat berdoa untuk saudara-saudara kami, baik yang ada di live chat, dimanapun mereka berada, yang sedang dalam keadaan sakit. Bilur-bilur kesembuhan Tuhan nyata di dalam kehidupan mereka. Mujizat kesembuhan terjadi di dalam kehidupan mereka Tuhan. Karena kami yakin dan kami percaya, kami punya Tuhan yang berkuasa di atas segala penyakit. Tuhan,
kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan, baik dalam masalah ekonomi, rumah tangga, pekerjaan, apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan. Kami yakin dan kami percaya, kami punya Tuhan yang maha tahu. Tuhan Yesus lebih tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan Yesus lebih tahu apa yang menjadi kerinduan kami. Dan kami yakin dan kami percaya, Tuhan akan menjawab segala doa kami di waktu yang tepat. Tuhan, jika sebentar lagi kami ingin berpisah dari live ini Tuhan, kami ingin beristirahat, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Tidak ada satu kuasa roh jahat pun yang dapat mengganggu istirahat kami Tuhan. Hingga pada besok pagi kami boleh bangun dan melanjutkan segala aktivitas kami seperti biasanya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya di tangan-Mu Tuhan. Bukan diri kami yang kami andalkan, tapi Tuhan Yesus yang kami andalkan. Karena kami yakin dan kami percaya, Roma 8 ayat yang ke-28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan kami yakin dan kami percaya, rancangan Tuhan, rancangan yang indah untuk kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin teman-teman semua. Oh ya, saya lupa. Besok pagi jam 10 pagi, saya ada pelayanan kesaksian. Saya memberikan kesaksian di GPDI El Sadai. Buat teman-teman yang mau menyaksikan kesaksian saya, besok boleh masuk ke live saya. Karena kesaksian saya disiarkan secara live. Ya teman-temannya. Jadi besok kita akan live kesaksian pribadi saya di jam 10 pagi. Ya buat teman-teman yang sudah bergabung, yang udah tap-tap layar, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.